Berlibur mencari ketenangan dari semua rasa jenuh menjadi pilihan banyak orang saat akhir pekan tiba. Tujuan dari liburan sendiri tak lain adalah untuk sekadar kembali menyegarkan jiwa dan raga dari kegiatan yang menjenuhkan. Nah, daripada berlibur ke tempat yang biasa-biasa saja, lebih baik kamu berlibur ke desa wisata berikut yang akan Mimin sajikan untuk kalian semua. Dijamin liburan kalian akan lebih bermakna. Jika berlibur ke desa wisata, berikut ini ada rekomendasi 10 desa wisata di Jawa Tengah yang bisa dikunjungi. Gak perlu ragu, karena rekomendasi desa wisata ini sudah terbukti di ajang Desa Wisata Jawa Tengah 2022. Gimana? Sudah siap? Berikut daftar 10 desa wisata terbaik di Jawa Tengah tahun 2022 yang perlu untuk dikunjungi saat liburan. Nomor 1. Nomor 1 ada Desa Wisata Giyanti Wonosobo. Desa Wisata Giyanti merupakan sebuah pedesaan yang masih mengangkat kultur budaya dalam perilaku sehari-hari, dan salah satu desa yang masih melestarikan adat istiadat dari generasi ke generasi. Desa Wisata Giyanti terletak di antara Gunung Sindoro dan Sumbing di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan ketinggian 700 mdpl dengan jumlah penduduk kurang lebih 1050 jiwa dengan 244 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, tukang bangunan sebagian kecil sebagai ASN, dan pengrajin. Desa Giyanti menyuguhkan erotisme alam yang masih asri dengan hamparan sawah dan ladang. Desa Wisata Budaya Giyanti yang menyuguhkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama dari Muslim, Katolik, maupun kepercayaan. Mereka bersatu padu untuk saling menghormati dan menjaga kedamaian antar pemeluk agama. Sehingga Desa Giyanti dianugerahi sebagai Desa Kerukunan Umat Beragama Prof. Jawa Tengah dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Wah, mantap ya! Desa Giyanti juga mencoba membuat destinasi wisata buatan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat setempat dengan didirikannya Pasar Ting Janti, pasar kuliner dengan konsep lawas yang dipadukan dengan kegiatan kesenian dalam kemasannya. Nomor 2. Nomor 2 ada Desa Wisata Kandri Kota Semarang. Desa Wisata Kandri atau singkatan dari Dewi Kandri, terletak di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Dengan klaster desa wisata berbasis daya tarik alam dan daya tarik budaya, Dewi Kandri memiliki potensi wisata alam berupa objek wisata Gua Kro, yang terletak di sebuah pulau kecil di tengah Waduk Jatibarang, yang dihuni oleh ratusan monyet ekor panjang yang sudah jinak. Potensi wisata buatan berupa Waduk Jatibarang yang dilengkapi dengan adanya perahu wisata, plaza Kandri dan lokasi pemancingan. Potensi wisata minat khusus berupa ekowisata dan wisata yang dikemas dalam paket wisata bagi rombongan anak usia prasekolah dan usia sekolah, mulai dari SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Nomor 3. Nomor 3 ada Desa Wisata Conto Wonogiri. Desa Wisata Conto terletak di Kecamatan Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah. Desa ini dirancang dengan identitas wisata edukasi alam dan budaya berbasis kemasyarakatan. Dipilihnya wisata edukasi alam dan budaya sebagai identitas destinasi wisata karena Desa Conto ingin hadir sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menyuguhkan pemandangan saja namun juga ilmu pengetahuan praktis tentang segala sesuatu yang menjadi objek-objek wisata. Secara konkret, wisatawan akan memiliki tambahan ilmu setelah berkunjung ke Desa Wisata Conto di samping mendapatkan pengalaman wisata yang menyenangkan. Wisatawan akan diberikan pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada pada objek wisata alam, objek wisata budaya dan kehidupan sehari-hari warga masyarakat Desa Conto. Selain menikmati keindahan alam dan pertunjukan budaya, wisatawan akan diajak untuk belajar merawat dan mengelola alam serta melestarikan seni budaya. Masing-masing objek wisata memiliki konten yang berbeda-beda sehingga wisatawan memiliki banyak pilihan wisata yang tidak membosankan. Nomor 4. Nomor 4 ada Desa Wisata Dauhan Banjarnegara.
Desa wisata Dawuhan berada di Kecamatan Wanayasa berjarak kurang lebih 35 km dari pusat kota Banjarnegara. Desa wisata Dawuhan menyajikan daya tarik yang unik, pemandangan lembah berhias ratusan kelok pematang sawah, dikelilingi aliran sungai Panaraban yang seolah menembus bukit Gunung Wangi. Selain tubing Panaraban, kolam renang, arena bermain dan outbound anak, kini desa wisata Dawuhan lebih romantis semenjak dibukanya pasar Rengelang pinggir sungai Panaraban. Pengelola desa wisata Dawuhan menjadikan lembah persawahan sebagai daya tarik wisata pasar Rengelang yang menyajikan menu jajanan tradisional yang menarik. Nomor 5. Nomor 5 ada Desa Wisata Muncar Kabupaten Semarang. Desa wisata Ngidam Muncar yang terletak di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang merupakan desa wisata yang menyajikan keanekaragaman budaya, alam dan kearifan lokal lainnya. Dari segi aspek budaya, Desa Muncar memiliki kesenian seperti jaran kepang, tarian rodat dan karawitan. Sedangkan aspek alam desanya masih menjaga keasrian alam pedesaan dan juga aliran Sungai Serang yang masih alami. Dan yang terakhir adalah kearifan lokal dari kegiatan masyarakat Desa Muncar, yang masih melestarikan kerja bakti gotong royong, bertani, menangkap ikan, yang dikemas menjadi paket wisata edukasi. Nomor 6. Nomor 6 ada Desa Wisata Sambong Rejo Blora. Desa Sambong Rejo merupakan salah satu desa wisata yang berada di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Salah satu destinasi utama yang ada di desa ini adalah Kampung Literasi Sedulur SI-KEP atau lebih dikenal sebagai Kampung Samin yang tepatnya berada di Dukuh Blimbing. Di sini wisatawan akan diajak untuk mengenal, berdialog, berinteraksi dengan warga Samin, belajar dari sifat kejujuran dan kesederhanaan dari masyarakat Samin. Selain itu, wisatawan juga akan disuguhi kesenian warga Samin berupa gejok lesung, kuliner asli warga Samin, dan masih banyak potensi wisata lainnya, seperti belajar membatik, menikmati keindahan persawahan, kunjungan ke tempat bersejarah, dan juga kunjungan ke peternakan kambing atawa. Nomor 7. Nomor 7, ada Desa Wisata Somongari Kabupaten Purworejo. Somongari terletak 12 km ke arah tenggara dari kota Purworejo. Desa tersebut berada di gugusan perbukitan menoreh yang membujur ke arah timur hingga wilayah Kabupaten Kulon Rogo, berbatasan langsung dengan Desa Kemanukan, Desa Pacekelan, Desa Hulosobo, Desa Donorejo, Desa Jatirejo dan Desa Semagung. Landscape yang luas membentang terdiri atas gugusan pegunungan dan lembah menjadikan alam Desa Somongari menjadi indah. Di Desa Somogari juga terdapat Memorial House W.R. Sopratman yang merupakan rumah saksi hidup kelahiran pahlawan nasional, Masro ternama, W.R. Sopratman, lahir di Dusun Trembelang, Sawahan, pada hari Senin Wage, 19 Maret 1903. Nomor 8. Nomor 8 ada Desa Wisata Karangrejo Kabupaten Magelang. Desa Wisata Karangrejo merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Desa wisata yang ini terletak tak jauh dari Candi Borobudur, hanya sekitar 3 km. Desa Karangrejo memiliki beragam aktivitas wisata yang semuanya dikelola bersama antara masyarakat, badan usaha milik desa. Objek wisata unggulan di Desa Wisata Karangrejo yaitu Bukit Puntuk Setumbu dan Bukit Rema. Tak hanya objek wisata, desa ini juga menawarkan paket-paket wisata berkeliling desa, termasuk ke tempat-tempat wisata tersebut. Ada beberapa paket wisata yang akan mengajak pengunjung untuk merasakan kehidupan di desa, seperti bercocok tanam di sawah, menyusuri sungai naik mobil jeep, keliling desa wisata mengendarai Volkswagen, andong, atau sepeda ontol. Pengunjung juga bisa mencoba melihat langsung kegiatan usaha rumahan yang dilakukan masyarakat untuk memproduksi produk khas Desa Karangrejo. Misalnya, produk gula Jawa, keripik ketela, empon-empon, gerabah, batik hingga miniatur Borobudur dari serbuk batu dan ukir bambu. Nomor 9. Nomor 9 ada Desa Wisata Pekunden Banyumas. Desa Wisata Kreatif Pekunden yang diresmikan pada akhir Desember 2021 lalu memang layak disebut desa wisata terbaik. Desa yang terletak di Kecamatan Banyumas ini memiliki banyak potensi wisata yang menarik.
Dikutip dari Instagram Deswita Pekunden, desa ini memiliki kampung Nopia Mino. Nopia adalah makanan berbahan adonan tepung terigu yang diisi dengan gula merah serta dipanggang dengan tungku khusus. Nopia memiliki tekstur kulit yang keras dan renyah berisi adonan gula merah. Menariknya, di kampung itu, wisatawan bisa menyaksikan langsung proses pembuatan oleh-oleh khas Banyumasan tersebut yang masih dilakukan secara tradisional dengan tungku yang terbuat dari tanah liat. Nomor 10. Yang terakhir nomor 10 ada Desa Wisata Sidowarno Klaten. Desa Sidowarno terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten memiliki desa wisata wayang. Desa wisata wayang dekat dengan pusat Kabupaten Sukoharjo karena terletak di bagian paling timur Kabupaten Klaten. Terdapat kampung wisata wayang kulit yang mengajak pengunjung untuk mengenal lebih jauh tentang wayang dan proses produksinya. Selain mempelajari proses pembuatan wayang, pengunjung juga diajak melihat bahan-bahan pembuatan wayang kulit dari kulit kerbau.